Pada pertemuan 8, ini akan membahas knowledge management assessment. Tujuan pembelajaran dari pertemuan 8 ini adalah memahami konsep dan pentingnya asesmen manajemen pengetahuan, mengidentifikasi alat dan teknik yang digunakan dalam asesmen manajemen pengetahuan, lalu ada menjelaskan cara melakukan asesmen manajemen pengetahuan dalam organisasi. Pertama ada konsep asesmen manajemen pengetahuan, yaitu proses sistemasi untuk mengevaluasi bagaimana pengetahuan dalam sebuah organisasi dikelola, dibagikan, dan dimanfaatkan. Langkah pentingnya adalah mengidentifikasi di mana pengetahuan berada baik di dalam kepala karyawan maupun di dalam dokumen atau sistem. Lalu menganalisis seberapa efektif pengetahuan tersebut digunakan dalam proses kerja. Lalu ada menilai seberapa baik pengetahuan didistribusikan di antara anggota organisasi, lalu mengidentifikasi kesenjangan antara pengetahuan yang dimiliki dan pengetahuan yang dibutuhkan, lalu menilai bagaimana budaya dan struktur organisasi mendukung atau menghambat manajemen pengetahuan. Selanjutnya ada tujuan asesmen manajemen pengetahuan, yaitu meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pengambilan keputusan, mendorong inovasi, meningkatkan pembelajaran dan pengembangan, menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan, dan memfasilitasi pertumbuhan berkelanjutan. Lalu ada alat dan teknik assessment. Di sini alat dan teknik yang umum digunakan adalah yang pertama ada survei, yaitu pengumpulan data yang melibatkan penyebaran kuesioner. Lalu ada wawancara, di mana ini adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi tatap muka atau jarak jauh. Lalu ada focus group discussion, di sini adalah pengumpulan data yang melibatkan diskusi terstruktur dalam kelompok kecil. Lalu ada tahapan dalam melakukan asesmen manajemen pengetahuan. Yang pertama ada perencanaan dan persiapan. Biasanya langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan, lalu penetapan lingkup, lalu pembentukan tim assessment, pengembangan rencana assessment. Yang kedua ada identifikasi sumber daya pengetahuan. Biasanya ada pengetahuan pasif, pengetahuan eksplisit, sumber pengetahuan eksternal. Dan tahap ini juga melibatkan pengumpulan informasi tentang bagaimana pengetahuan ini diakses dan digunakan dalam proses kerja sehari-hari. Lalu ada pengukuran dan evaluasi. Biasanya di sini mengumpulkan data primer, lalu mengevaluasi proses manajemen pengetahuan, menganalisis kesenjangan atau BAP analisis, penilaian budaya organisasi. Lalu yang keempat ada interpretasi data dan penyusunan laporan. Urutannya adalah menganalisis data, mengidentifikasi area perbaikan, penyusunan rekomendasi, dan penyusunan laporan assessment. Lalu yang kelima adalah implementasi rekomendasi, di mana meliputi pengembangan rencana implementasi, pelatihan dan pengembangan, lalu pengembangan atau penguatan sistem manajemen pengetahuan, dan perubahan kebijakan dan prosedur. Lalu keenam ada monitoring dan evaluasi lanjutan, di mana terdiri dari monitoring berkelanjutan, lalu mengevaluasi berkala, dan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya ada analisis hasil asesmen dan rekomendasi perbaikan, di mana analisis hasil asesmen biasanya mengelompokkan data berdasarkan tema atau topik tertentu. Lalu jika data survei digunakan, hasilnya dapat dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi dan pola seperti persentase karyawan yang merasa sistem manajemen pengetahuan tidak memadai. Lalu selanjutnya wawancara dan FGD biasanya menghasilkan data kualitatif yang perlu dianalisis. Selanjutnya ada analisis kesenjangan GAP atau GAP analisis itu membandingkan kondisi manajemen pengetahuan saat ini dengan tujuan atau standar yang diinginkan. Lalu setelah kesenjangan diidentifikasi, langkah selanjutnya itu memprioritaskan kesenjangan mana yang paling penting untuk segera ditangani. Lalu ada analisis akar masalah atau root cause analysis. Biasanya ini untuk memahami mengapa masalah-masalah tertentu terjadi. Lalu ada rekomendasi perbaikan.
Setelah analisis hasil asesmen selesai, biasanya langkah berikutnya itu menyusun rekomendasi perbaikan. Di sini rekomendasi itu harus jelas dan spesifik dan harus didasarkan pada temuan data dan analisis. Rekomendasi juga harus mencakup tindakan yang dapat diambil segera. Pada pertemuan 9, di sini akan membahas KMS Medium of Knowledge. Tujuan pembelajaran pertemuan 9 ini memahami peran manajemen pengetahuan sebagai media penyebaran pengetahuan, lalu mengidentifikasi berbagai media yang digunakan dalam manajemen pengetahuan, lalu menjelaskan pentingnya media dalam mendukung manajemen pengetahuan. Di sini ada peran manajemen pengetahuan sebagai media penyebaran pengetahuan. Ini adalah kunci untuk memastikan bahwa informasi yang berharga dapat diakses dan dimanfaatkan secara efektif oleh semua anggota organisasi. Ini terdiri dari identifikasi pengetahuan, di sini menentukan jenis pengetahuan dalam organisasinya. Lalu penangkapan dan dokumentasi biasanya diidentifikasi yang ditangkap atau didokumentasikan melalui dokumen tertulis, rekaman, atau sistem basis data. Lalu organisasi pengetahuan di mana pengetahuan itu diatur dalam kategori yang relevan. Lalu ada penyimpanan pengetahuan di mana pengetahuan disimpan dalam format dan lokasi yang aman dan mudah diakses. Lalu penyebaran dengan teknologi di mana teknologi ini seperti portal, intranet, sistem manajemen konten, dan platform kolaborasi. Lalu yang keenam ada distribusi pengetahuan. Di sini memastikan informasi yang relevan untuk disebarluaskan secara tepat waktu. Lalu ada manfaat manajemen pengetahuan sebagai media penyebaran, yaitu yang pertama peningkatan efisien dan produktivitas, yang kedua ada pengambilan keputusan yang lebih baik, yang ketiga ada inovasi dan keunggulan kompetitif, dan yang keempat ada pengembangan kompetensi. Selanjutnya, pada pertemuan 10, kita akan membahas types of media for knowledge management, yaitu fitur, user, and integration. Tujuan pembelajaran pada pertemuan 10 ini adalah memahami karakteristik dan fungsi berbagai media dalam manajemen pengetahuan, lalu menganalisis kegunaan media yang tepat untuk kebutuhan organisasi, lalu mengidentifikasi contoh penggunaan media dalam manajemen pengetahuan, lalu mengevaluasi efektivitas media dalam meningkatkan akses dan kolaborasi. Di sini ada jenis-jenis media dalam manajemen pengetahuan. Setiap jenis media biasanya memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Yaitu yang pertama ada portal, di mana ini adalah platform web yang menyediakan akses dari berbagai sumber daya informasi dan aplikasi. Contohnya adalah intranet perusahaan dan portal pendidikan. Yang kedua ada wiki, yaitu platform berbasis web untuk membuat, mengedit, dan memperbarui konten secara kolaboratif. Contoh penggunaannya adalah dokumentasi proyek dan panduan penggunaan. Lalu yang ketiga ada blog. Di sini blog adalah situs web yang menampilkan artikel atau post secara teratur. Biasanya disusun dalam urutan kronologis terbalik. Contohnya adalah blog perusahaan yang menyediakan berita perusahaan, lalu blog tenis yaitu membagikan tutorial, tips, dan trik. Lalu yang keempat ada media sosial, di mana platform online yang memungkinkan individu dan organisasi untuk berinteraksi dan berbagi konten. Di sini meliputi biasanya adalah Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Instagram. Contoh penggunaannya itu adalah biasanya untuk kampanye pemasaran, forum diskusi, portal atau wiki, blog, dan media sosial, integrasi atau mengintegrasikan portal, wiki, blog, dan media sosial dapat meningkatkan efisien manajemen pengetahuan. Lalu studi kasus penggunaan media dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah portal IBM. IBM itu adalah perusahaan teknologi global membutuhkan cara yang efektif untuk mengolah dan menyebarluaskan pengetahuan teknis di antara para insinyur dan staf di seluruh Indonesia. Solusi yang digunakan
IBM adalah meluncurkan Knowledge Center, yaitu portal internal yang berfungsi sebagai pusat akses utama untuk berbagai sumber daya teknis. Fitur utamanya itu adalah integrasi sistem, di mana sistem manajemen dokumen dan basis data perusahaan itu terhubung, dan personalisasi yaitu dashboard yang disesuaikan sesuai peran dan proyek. Lalu ada akses terpadu, biasanya menyediakan akses ke panduan teknis atau dokumentasi. Lalu hasilnya adalah akses cepat ke sumber daya teknis, meningkatkan efisiensi kerja, lalu pengurangan duplikasi yaitu informasi yang konsisten dan terkini di seluruh organisasi. Lalu ada studi kasus media sosial Starbucks. Biasanya tujuannya adalah memperkuat hubungan dengan pelanggan dan membangun komunitas yang loyal. Strategi yang digunakan Starbucks itu adalah kampanye pemasaran, yaitu untuk mempromosikan produk dan program loyalitasnya. Lalu ada konten visual, biasanya video menarik untuk berbagi cerita. Lalu ada respon pelanggan, di mana berinteraksi langsung dengan pelanggan lewat komentar dan pesan. Hasilnya adalah meningkatkan keterlibatan pelanggan dengan merek melalui konten dan interaksi langsung. Lalu pengumpulan umpan balik, di mana pelanggan itu memanfaatkan untuk meningkatkan produk dan layanannya. Lalu selanjutnya di pertemuan 11, di sini akan membahas knowledge application. Tujuan pembelajaran pada pertemuan 11 ini adalah memahami konsep dasar dan pentingnya aplikasi pengetahuan dalam organisasi, mengidentifikasi metode dan strategi untuk menerapkan pengetahuan secara efektif, lalu menjelaskan dampak penerapan pengetahuan terhadap peningkatan kinerja dan inovasi dalam organisasi. Nah, di sini ada definisi dan pentingnya aplikasi pengetahuan, di mana pengetahuan itu yang telah dikumpulkan, diolah, dan dikelola melibatkan pengetahuan eksplisit, misalnya tambahan prosedur, dan pengetahuan pasif, yaitu pengalaman atau impresi karyawan. Tujuannya adalah mengubah pengetahuan menjadi wawasan yang dapat diterapkan dan mencapai tujuan strategis dan meningkatkan nilai organisasi. Lalu ada aplikasi pengetahuan. Di sini aplikasinya adalah pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pengembangan produk, efisien operasional, dan layanan pelanggan. Contohnya adalah manufaktur, biasanya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas. Lalu ada layanan pelanggan, ini untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Lalu ada inovasi, biasanya untuk mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Di sini ada pentingnya penerapan pengetahuan dalam organisasi. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua ada mendorong inovasi. Yang ketiga ada pengambilan keputusan lebih baik. Yang keempat ada mempercepat respon terhadap perubahan. Yang kelima ada meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Lalu selanjutnya ada metode dan strategi aplikasi pengetahuan, di mana yang pertama adalah penerapan di berbagai departemen, yaitu ada produksi, ini untuk meningkatkan efisien dan kualitas produk. Lalu ada pemasaran, biasanya untuk perilaku konsumen dan tren pasar. Lalu ada sumber daya manusia, ini untuk program pelatihan dan pengelolaan kinerja. Lalu ada layanan pelanggan, yaitu preferensi pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan efisien pelayanan. Lalu yang kedua ada integrasi dengan proses bisnis, yaitu dokumentasi dan standarisasi. Lalu ada pembelajaran lanjutan, lalu ada inovasi proses, dan ada kolaborasi antar departemen. Yang ketiga ada pendekatan berbasis teknologi, yaitu ada sistem manajemen pengetahuan, ada intranet, ada business intelligence atau BITU, lalu ada AI dan machine learning. Lalu ada proses pengambilan keputusan, yaitu ada data driven decision making, ini untuk keputusan berbasis informasi. Lalu ada skenario planning, yaitu memikirkan skenario di masa depan. Lalu ada real time decision making, itu biasanya untuk keputusan cepat.
Lalu ada benchmarking, yaitu untuk meningkatkan kinerja. Lalu ada dampak aplikasi pengetahuan pada organisasi. Yang pertama, peningkatan kinerja. Biasanya dalam peningkatan kinerja ini terdiri dari efisiensi operasional, pengurangan biaya, dan peningkatan kualitas. Lalu yang kedua ada mendorong inovasi, yaitu mengembangkan produk baru, peningkatan produk yang ada, dan inovasi proses. Lalu ada keunggulan kompetitif yang terdiri dari respon cepat terhadap perubahan pasar, inovasi, keunggulan kualitas dan efisien, lalu ada inovasi berkelanjutan dan kapabilitas berbasis pengetahuan. Selanjutnya ada pertemuan 12, di mana di sini akan membahas implementing knowledge education program in organization. Tujuan pembelajarannya adalah mengevaluasi studi kasus penerapan pengetahuan dan menarik pelajaran dari kesuksesan maupun kegagalan. Lalu mengembangkan keterampilan dalam merancang dan mengimplementasikan program aplikasi pengetahuan dalam konteks pendidikan. Yang pertama ada perancang dan mengimplementasikan program aplikasi pengetahuan. Biasanya ini adalah proses yang kompleks namun sangat penting untuk mencapai keunggulan kompetitif. Langkah-langkahnya adalah identifikasi kebutuhan pengetahuan yang terdiri dari analisis kebutuhan, pemetaan pengetahuan yang ada. Yang kedua adalah desain program aplikasi pengetahuan, terdiri dari pengembangan kebijakan dan strategi, penggunaan alat dan teknologi. Lalu ada implementasi program, yaitu ada pilot program, pelatihan dan pengembangan, pengukuran penuh. Lalu ada pengukuran dan evaluasi di sini. Pertama-tama itu penentuan KPI atau Key Performance Indicator. Contohnya itu jumlah pengetahuan baru yang dihasilkan dan didokumentasikan, tingkat partisipasi karyawan dalam berbagi pengetahuan, atau peningkatan efisiensi proses berkat aplikasi pengetahuan. Lalu ada evaluasi berkala, di sini terdiri dari monitoring berkelanjutan, evaluasi kualitatif dan kuantitatif, lalu ada audit pengetahuan. Di sini ada tantangan dan solusinya, yaitu yang pertama ada pengumpulan dan penyebaran pengetahuan, yaitu tantangannya adalah enggan berbagi pengetahuan dan solusinya adalah ciptakan budaya berbagi dengan insentif. Lalu yang kedua ada resistensi terhadap perubahan, di mana tantangannya adalah resistensi karyawan dan solusinya libatkan karyawan dalam komunikasikan manfaatnya. Lalu ada yang terakhir ada kompleksitas teknologi, yaitu tantangannya adalah alat yang rumit dan solusinya adalah pilih teknologi yang user friendly dan berikan pelatihan. Di sini ada keterlibatan karyawan. Yang pertama ada pemberdayaan karyawan. Biasanya libatkan karyawan dalam perancangan dan mendorong advokasi di antara karyawan tersebut. Lalu yang kedua ada insentif penghargaan. Biasanya akui kontribusi dalam berbagi pengetahuan. Lalu tambahkan elemen gamifikasi untuk menarik partisipasi. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Di sini memastikan keterlibatan dan kompetisi karyawan. Lalu akses sumber daya pembelajaran yang relevan. Selanjutnya ada pertemuan 13, yaitu Knowledge Discovery System dan Data Mining. Tujuan pembelajaran ini adalah mengetahui bagaimana pengetahuan ditemukan, mendeskripsikan sistem penemuan pengetahuan, termasuk pertimbangan desain dan teknologi yang digunakan. Lalu memahami teknologi data mining dan membahas peran data mining dalam manajemen hubungan pelanggan. Di sini ada sintesis pengetahuan melalui sosialisasi. Ini proses penggabungan informasi dan pengalaman untuk menciptakan pemahaman baru. Biasanya sosialisasi itu adalah metode utama untuk menemukan dan mentransfer pengetahuan pasif, pengetahuan yang sudah dikodifikasikan seperti keterangan pasif dan intuisi. Lalu ada peran sosialisasi. Yang pertama ada interaksi master atentif, yaitu menguasai keterampilan praktis yang tidak dapat diajarkan secara tertulis. Lalu ada kedua kolaborasi akademik, di mana memfasilitasi pertukaran ide dan kolaborasi. Lalu ada metode sosialisasi untuk penemuan pengetahuan pasif,
Yang pertama ada mentoring, di mana memberikan bimbingan dan dukungan kepada pelajar dalam pengembangan keterampilan. Lalu ada kolaborasi tim, anggota tim biasa berbagi pengetahuan melalui proyek bersama, brainstorming, dan diskusi. Lalu ada workshop dan pelatihan, ini untuk mengajarkan keterampilan dan pengetahuan baru melalui metode interaktif. Lalu ada dampak sosialisasi pada pengetahuan praktik. Yang pertama, membantu mengungkapkan pengetahuan praktik yang sebelumnya tidak diketahui. Yang kedua, menguasai keterampilan praktis dan teknis yang mendalam melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, pengetahuan praktik yang diterima melalui sosialisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja individu dan tim. Lalu, yang keempat, memperkuat hubungan profesional dan mendukung kerjasama yang lebih baik. Di sini selanjutnya ada penemuan pengetahuan dalam data. Biasanya ini adalah proses menemukan pengetahuan atau pola yang bermakna dari data besar dan konteks melalui berbagai tangkap. Tahapan KDD biasanya terdiri dari pemilihan data, pemrosesan data, transformasi data, penambangan data, evaluasi dan interpretasi, lalu ada penerapan pengetahuan. Selanjutnya ada penerapan data mining di berbagai industri. Yang pertama ada e-commerce, yang kedua ada keuangan, yaitu mendeteksi penipuan, risiko, dan optimasi investasi. Dan yang ketiga ada kesehatan, yang keempat ada pemerintahan. Lalu ada aplikasi teknik data mining dalam berbagai industri. Yang pertama dalam bidang pemasaran, biasanya membantu perusahaan memahami perilaku konsumen. Yang kedua dari retail, biasanya untuk keramahan penjualan. Yang ketiga ada perbankan, biasanya untuk perdagangan dan perkiraan keuangan. Lalu yang keempat ada asuransi, biasanya untuk segmentasi pelanggan dan penentuan harga. Lalu ada telekomunikasi, biasanya membantu mengurangi churn dengan memprediksi kapan pelanggan mungkin berpindah. Lalu ada manajemen operasi, di mana biasanya mendukung perencanaan, penjadwalan, manajemen proyek, dan pengendalian kualitas. Lalu selanjutnya ada perancang sistem penemuan pengetahuan dengan CRISPDM. CRISPDM ini adalah Crack Industry Standard Process for Determining, di mana metodologi yang banyak digunakan untuk merancang sistem penemuan pengetahuan. Biasanya metode ini menyediakan perangkat kerja struktur dalam proyek data mining yang dapat diterapkan di berbagai industri. Tahapan rancangan sistem CRISPDM ini yang pertama ada pemahaman bisnis, pemahaman data, persiapan data, pembuatan dan validasi model, lalu ada evaluasi dan interpretasi, dan penyerapan. Selanjutnya ada teknik penambangan data, yaitu teknik penambangan data ada dua. Yang pertama ada teknik prediktif, yaitu biasanya mengkalkulasi data dalam kategori tertentu berdasarkan struktur data input. Contohnya, menentukan apakah pasien menderita penyakit tertentu berdasarkan gejala. Lalu ada prediksinya, yaitu mempergunakan nilai berkelanjutan. Lalu ada teknik deskriptif, di mana asosiasinya dalam identifikasi hubungan antara item. Lalu clusteringnya adalah mengelompokkan objek ke dalam cluster berdasarkan kesamaan. Lalu ada penambangan data web, yaitu yang pertama ada penambangan data struktur web, di mana terdiri dari intra halaman, menganalisis susunan teks HTML dan XML, dan antar halaman menganalisis tautan antar halaman. Lalu ada penambangan penggunaan web, yaitu analisis screen, yaitu mengidentifikasi pola navigasi pengguna. Lalu yang ketiga ada penambangan tampilan web, yaitu ekstraksi informasi, klasifikasinya mengkategorikan halaman web, dan mengindeks konten untuk memudahkan pencarian.
Lalu selanjutnya ada penambahan data dan manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Biasanya untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data pelanggan. Nah, model prediksi dalam CRM terdiri dari skor pelanggan, yaitu untuk menghitung skor, dan teknik prediktif, yaitu untuk klasifikasi analisis time series, biasanya untuk memprediksi perilaku pelanggan. Lalu ada implementasi, biasanya untuk merancang kampanye pemasaran yang ditargetkan. Lalu ada keuntungan penambangan data dalam CRM. Yang pertama, peningkatan akurasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, ada efisien operasional yang lebih baik. Yang ketiga, ada personalisasi pengalaman pelanggan. Yang keempat, ada peningkatan retensi dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, pertemuan 14 ini akan membahas AI dalam KM Discovery. Tujuan pembelajarannya adalah mengenali peran dan potensi AI dalam proses penemuan pengetahuan, mengidentifikasi berbagai teknologi AI, dan menjelaskan bagaimana AI dapat meningkatkan proses penemuan pengetahuan, lalu mengevaluasi dampak penerapan AI dalam manajemen pengetahuan. Di sini ada pengantar AI dalam knowledge management discovery, yaitu AI adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem otomasi yang meniru kecerdasan manusia. Jadi knowledge discovery juga adalah proses melibatkan identifikasi, pengolahan, dan interpretasi data untuk menghasilkan pengetahuan yang berguna. Peran AI dalam knowledge discovery itu adalah mempercepat dan meningkatkan penemuan pengetahuan dengan menganalisis data dalam skala besar. Lalu, manajemen pengetahuan di sini adalah disiplin yang melibatkan pengumpulan, pengelolaan, dan penyebaran pengetahuan dalam organisasi. Selanjutnya ada teknologi AI untuk penemuan pengetahuan, yaitu machine learning. Dengan cabang AI ini biasanya fokus pada algoritma yang belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan. Biasanya ML digunakan untuk clustering, yaitu mengumpulkan data, lalu classification, mengkategorikan data, dan regression, yaitu memprediksi hasil berdasarkan data. Lalu yang kedua ada Natural Language Processing atau NLP, memungkinkan komputer memahami dan menganalisis bahasa manusia. Biasanya berperan dalam text mining, entity recognition, lalu topic modeling, dan sentiment analysis. Yang ketiga ada deep learning. Biasanya ini bidang ML yang menggunakan jaringan saraf neural untuk memahami data kompleks. Contohnya adalah image recognition, mengenali objek dalam gambar, ada speech recognition, memahami komunikasi verbal, lalu ada natural language understanding, biasanya pemahaman tentang konteks bahasa. Yang keempat ada AI driven knowledge graph atau grafik pengetahuan dikelola dalam AI untuk menghubungkan entitas dalam konteks, integrasi data, penemuan pengetahuan baru, dan penyelidikan relasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.